Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu kendam. Nah, spesial video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara belajar ilmu hipnotis, khususnya hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, apa syaratnya dan bagaimana langkah-langkahnya dan step-stepnya. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis secara mandiri, Anda bisa juga membeli buku Jago Ilmu Hipnotis. Ini bukunya ya. Ini Anda bisa pelajari secara mandiri, Anda tinggal baca dan Anda lakukan step-step yang ada di buku ini. Oke, dan bagi Anda yang ingin membelinya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Nah, ini nomornya ya. Anda bisa menghubungi nomor ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menemukan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload video, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana tata cara belajar ilmu hipnotis. Nah, kebanyakan orang masih bingung apakah ilmu hipnotis itu menggunakan mantra, doa, atau energi, atau hal mistik lainnya. Nah, ingat, belajar ilmu hipnotis khususnya di hipnotis modern, nah ini tidak ada yang namanya doa atau mantra ya. Jadi memang murni menggunakan seni komunikasi. Nah, seni komunikasi ini di khususnya ilmu hipnotis lebih ke komunikasi secara verbal ya. Jadi bicara seperti ini. Yang kedua, ada yang namanya seni komunikasi secara non verbal. Nah, verbal itu apa? Yaitu sebuah kalimat tertentu yang digunakan untuk menghipnotis seorang. Contohnya kalimatnya itu seperti ini ya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya, dengarkan perintah saya. Nah, itu juga bagian dari seni komunikasi secara verbal ya. Itu adalah kalimat hipnotis. Jadi ada ngomongnya, ada step by stepnya. Yang kedua, tentang komunikasi secara non verbal. Nah, komunikasi secara non verbal itu adalah sebuah komunikasi menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini lebih ke bagaimana Anda membuat tubuh Anda, sikap Anda, karakter Anda seperti apa, itu semuanya ada ya. Jadi ini wajib ditata. Nah, ketika Anda menghipnotis orang lain, Anda banyak ketawa, cengengesan, nah yang terjadi apa? Otomatis orang lain juga akan sulit Anda untuk hipnotis karena orang lain itu tidak percaya kepada Anda, bahasa tubuh Anda itu meragukan. Nah, ini tentang kekuatan bahasa tubuh. Dua komunikasi ini bagi pemula ini wajib dilatih dan wajib dilakukan apabila Anda ingin menguasai ilmu hipnotis. Nah, bagaimana Mas agar bahasa ini bisa terserap sempurna ke dalam diri kita ketika kita mau menghipnotis orang lain? Nah, syarat utama ketika Anda menerapkan bahasa ini, Anda wajib melakukan yang namanya percaya diri. Anda wajib percaya kepada diri Anda sendiri, wajib yakin kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika Anda tidak yakin, maka ketika Anda berbicara, ketika bahasa tubuh Anda, ekspresi Anda itu juga tidak kelihatan meyakinkan. Jadi orang tidak percaya, diri Anda sendiri tidak yakin kok dengan diri Anda, bagaimana orang lain bisa yakin kepada Anda? Nah, ini wajib dilatih dan wajib diprogram. Nah, di sini saya akan bocorkan salah satu teknik yang bisa Anda latih agar Anda bisa percaya diri, lebih semangat, lebih powerful, yaitu Anda bisa lakukan yang namanya afirmasi. Nah, afirmasi itu seperti apa Mas Yusuf? Afirmasi itu seperti apa? Saya belum paham. Nah, afirmasi adalah sebuah teknik rangkaian sugesti yang digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita sehingga mempengaruhi perilaku kita. Nah, sugesti dalam ilmu hipnotis untuk memprogram diri kita bisa tanamkan seperti ini. Semakin hari semakin percaya diri, semakin hari semakin powerful, semakin hari semakin luar biasa. Aku adalah pribadi yang bijaksana, aku adalah master hipnotis, aku mampu menghipnotis orang lain dengan mudah, dan aku mampu menghipnotis orang lain dengan simpel, singkat. Nah, Anda coba lakukan itu, ucapkan semakin hari semakin percaya diri. Nah, ini dilakukan setiap hari ya. Ketika Anda mau tidur, bangun tidur, Anda coba ucapkan itu
sugesti atau auto hipnotis. Jadi hipnotis otomatis yang kita program ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga program tersebut bisa tertanam, akan mempengaruhi namanya perilaku kita, sehingga kita lebih percaya diri ketika berbicara dengan kalimat hipnotis. Kalimat kita memiliki namanya power. Begitu juga bahasa tubuh kita juga mengatakan yang namanya kepercayaan diri, jadi gagah atau karisma. Nah, ini pondasi awal apabila Anda ingin mempelajari ilmu hipnotis. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, Anda coba latih sikap Anda, bahasa tubuh Anda bisa afirmasi. Ini untuk membentuk yang namanya karakter Anda. Ingat, karakter penghipnotis itu harus powerful. Sebelum Anda memahami prosedurnya, sebelum saya sampaikan itu, Anda wajib tahu dulu bagaimana cara utama belajar ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis ini tanpa yang namanya doa atau mantra ya, memang menggunakan bahasa tubuh, memahami seni psikologi seseorang, memahami cara kerja pikiran. Oleh karena itu, Anda wajib memahami diri Anda sendiri dulu. Pahami, apakah saya sudah paham, apakah saya sudah percaya diri, apakah kalimat saya sudah benar, apakah bahasa tubuh saya sudah benar. Bayangkan ketika Anda menghipnotis orang lain dengan penuh keraguan, cengengesan, penuh ketawa dan tidak jelas seperti itu, maka orang lain juga tidak bisa terpengaruh. Jadi paling utama adalah Anda wajib yang namanya percaya diri, menata seni komunikasi Anda, baik bahasa tubuh Anda, itu semuanya wajib Anda tata. Nah, ketika Anda menata itu, maka secara otomatis kemampuan hipnotis Anda bisa melakukan namanya step selanjutnya. Nah, induksi yang pertama saya kira adalah induksi cepat. Nah, induksi cepat biasanya ketika Anda sudah memahami karakter orang tersebut, sudah mengetahui orang ini cocok digunakan induksi seperti ini, langkahnya, stepnya. Nah, Anda bisa lakukan namanya induksi cepat. Anda bisa aja salaman. Setelah orang itu sudah fokus, sudah yakin kepada Anda, sudah mengikuti step by stepnya, Anda aja salaman, fokus kepada mata Anda. Saya itu ada goyang-goyang, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Seperti video-video yang sudah saya upload di video ini, silakan Anda simak ya, silakan Anda lihat. Nah, saya itu disuruh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, baru Anda tarik. Nah, ketika Anda tarik, baru Anda katakan tidur. Nah, itu adalah proses yang namanya induksi. Nah, selain itu juga Anda bisa lakukan yang namanya induksi relaksasi progresif ya, yaitu relaksasi secara bertahap. Jadi ketika orang itu sudah yakin, sudah mengikuti induksi yang Anda berikan, nah Anda bisa lakukan yang namanya relaksasi. Bisa tanya seperti, Bu, ada masalah, ada problem atau ada apa? Oke, saya bantu relaksasi Bu ya, biar bisa menenangkan Pak atau sahabat Anda, bebas, tergantung dari Anda mau bertanya kepada siapa. Nah, lakukan yang namanya teknik relaksasi. Dia suruh duduk, rileks, tenang, santai, nyaman. Saya itu disuruh tarik nafas. Oke, kamu tarik nafas, hembuskan, lebih santai, lebih rileks, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, itu lakukan beberapa saat ya, sampai orang tersebut merasa rileks dan merasa nyaman. Nah, ketika orang tersebut merasa rileks dan nyaman, nah di teknik induksi ini di ilmu hipnotis adalah ilmu tentang membuat orang lain itu trans atau masuk kondisi pikiran bawah sadar. Di dalam ilmu hipnotis ada 4 gelombang otak. Nah, ini wajib Anda pahami juga ya. Gelombang otak manusia itu ada 4 ya, khususnya di pelajaran ilmu hipnotis ini. Yang pertama adalah gelombang otak secara sadar. Nah, ketika Anda melakukan yang namanya pre-talk atau pendekatan, ini membuat orang lain terbuka vertikal areanya atau merasa nyaman. Nah, ketika orang itu masih sadar, dia gelombang otaknya masih di kondisi beta. Nah, ketika sudah di kondisi beta, ketika Anda ajak ngobrol santai, ketika Anda lakukan pendekatan, biasanya dia sudah mulai rileks. Atau nanti gelombang otaknya dia turun ke kondisi gelombang otak ke alfa. Alfa itu seperti akhirnya Anda mendengar musik, santai, enak, nyaman. Ini adalah kondisi alfa. Nah, ketika Anda melakukan itu, gelombang otak sudah mulai turun, otomatis vertikal area sudah mulai lemah atau kesadarannya sudah mulai lemah, baru Anda lakukan yang namanya proses induksi. Baru Anda katakan tidur semakin lelap, semakin lelap, semakin lelap. Nah, ketika Anda katakan tidur semakin lelap, semakin lelap, semakin lelap, dan semakin nyaman, nah itu adalah proses penurunan gelombang otak atau bisa disebut juga dengan yang namanya deepening. Deepening adalah proses dari kondisi sadar menuju kondisi rileks sehingga masuklah kondisi hipnotis. Anda bisa lakukan yang namanya tidur semakin lelap, itu adalah induksi. Setelah itu baru Anda lakukan yang namanya
semakin rileks, semakin nyaman, semakin lelap, semakin santai. 1, 2, 3, semakin santai dan semakin nyaman. Itu adalah proses membawa orang memasuki kondisi hipnotis ini. Nah, ketika itu sudah masuk kondisinya, sudah rileks, sudah santai, nah, baru Anda cek yang namanya kalibrasi. Anda lihat apakah orang ini sudah terhipnotis apa belum, sudah memasuki kondisi trance apa belum. Nah, trance di dalam gelombang otak itu terdiri dari alfa sama theta ya. Kalau tidur itu delta. Jadi orang yang tidak hipnotis itu memasuki kondisi bukan tidur ya, tapi kondisi trance. Jadi ciri-ciri trance adalah gelombang otaknya. Nah, ciri-ciri gelombang otak turun itu seperti apa, Mas? Ya, tubuhnya santai, rileks seperti halnya orang tidur. Jadi santai, nyaman seperti itu. Misalnya seperti ini, berarti otomatis dia nyaman, santai. Seperti halnya orang tidur. Seperti itu. Nah, setelah itu Anda cek seperti sudah orang tidur apa belum, pernafasannya seperti apa, pernafasannya itu seperti apa. Anda lihat orangnya, Anda lihat ciri-ciri fisiknya, Anda angkat tangannya sudah lemas apa belum, Anda lihat semuanya. Nah, ketika orang sudah lemas, sudah rileks, ini adalah proses yang namanya deep-level test ya. Anda melihat ciri-cirinya. Ini tesnya apa? Ini sudah masuk kondisi trance apa belum? Anda lihat itu semuanya. Ketika Anda sudah tahu dia sudah mulai trance, sudah mulai tenang, sudah mulai santai. Nah, otomatis Anda sudah berhasil membawa orang itu memasuki kondisi relaksasi lebih dalam dan lebih dalam. Biasanya seperti orang tidur. Nah, setelah itu apa Mas langkah step selanjutnya? Yaitu Anda lakukan yang namanya pemberian sugesti atau pemberian instruksi atau perintah. Nah, sugesti ini macam-macam. Bisa juga sugesti untuk pertunjukan, misal untuk orang yang saya sentuh. Ketika Anda buka mata nanti, tak tahu kenapa tiba-tiba Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Nah, tidak mengerti anggukan kepala. Ini contoh sugesti permainan lupa nama. Jadi nanti kita sugestikan seperti itu. Untuk orang yang saya sentuh, sekarang dengarkan perintah saya. Ketika Anda buka mata nanti, tanpa disadari dan disadari, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Anda lupa nama Anda sendiri. Nah, itu contoh sugesti lupa nama. Baru 1, 2, 3 sekarang buka mata Anda. Jadi kalau sudah buka mata, kita tanya. Oke, nggak terjadi apa-apa ya, santai ya, rileks ya. Biasanya orangnya seperti kondisi sadar seperti ini. Padahal itu masih kondisi pikiran bawah sadar. Karena belum kita lakukan namanya pernormalan ya. Biasanya ketika buka mata ya seperti orang sadar. Tapi padahal ketika larinya sudah terbuka, sugesti kita tertanam di dalam pikiran bawah sadar itu. Lalu kita tanya siapa namanya. Biasanya orang tersebut akan kesulitan atau kebingungan menyebutkan namanya. Siapa Mas namanya? Siapa Mas namanya? Nah, biasanya dia siapa ya namanya? Siapa ya namanya? Biasanya seperti itu. Dia kayak orang linglung gitu. Nah, ketika sudah dilakukan itu, baru Anda bisa tes dengan permainan seperti ini. Oke, sekarang saya tulis di sini Joni, dibaca Joni. Oke, itu nama kamu. Nah, biasanya orang tersebut akan masuk ke dalam pikirannya tentang nama Joni ini. Biasanya sekarang siapa nama kamu? Biasanya dia jawab yang namanya Joni. Ingat, pemberian sugesti ini wajib yang aman, yang pas. Tujuannya apa? Biar tidak buat orang lain itu bahaya ya. Terkadang kenapa sugesti itu tidak masuk? Karena dia merasa tidak nyaman. Misal ketika dikasih sugesti namanya kok masih tetap, biasanya dia menganggap penting nama itu pemberian dari orang tua, wajib dijaga, nggak boleh dilupakan. Biasanya di pikiran bawah sadar seperti itu ya. Jadi pikiran bawah sadar bukan hanya sekedar kita dihipnotis terus tinggal enak memberikan sugesti, bukan seperti itu. Tapi ada aturan mainnya. Nah, itu apabila digunakan untuk permainan. Nah, sekarang apabila digunakan untuk terapi Mas, misal lebih percaya diri, lebih powerful, Anda bisa lakukan step by stepnya. Saat ini dan seterusnya, tarik nafas, Anda semakin percaya diri, semakin luar biasa, semakin hebat, semakin tenang, Anda bisa lakukan itu. Itu diulang-ulang sampai beberapa saat. Biasanya tersebut juga ketika bangun nanti dia juga jadi luar biasa, lebih powerful. Nah, ketika Anda sudah cukup, baru Anda lakukan yang namanya proses pengakhiran atau terminasi. Baru Anda katakan sekarang tidur, semakin lelap lagi, lebih lelap lagi, baru Anda berikan
melupakan sugesti yang saya berikan. Semakin hari Anda semakin sehat. Ini proses pemberian sugesti lagi. Lupakan semua sugesti yang berikan tadi. Saat ini dan terusnya Anda semakin percaya diri, lebih fresh, lebih segar. Ingat, di program ya, dikasih sugesti positif. Tujuannya apa? Biar orang itu merasa rileks, sangat powerful lagi. Setelah itu baru 1, 2, 3 bangun, lebih sehat dan lebih segar. Biasanya orang tersebut bangun, badannya sehat, pikirannya pun juga ikut segar setelah kita terapi. Itu adalah salah satu ilmu hipnotis teman-teman untuk terapi sederhana ya. Nanti apabila Anda ingin detail lagi, lebih jelas lagi, nah saya sarankan Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya. Nanti di situ saya akan jelaskan lebih lengkap lagi. Paham ya? Nah, seperti itulah ketika kita mau menghipnotis orang lain, Anda bisa lakukan yang namanya step-step yang saya berikan tadi. Nah, ketika sudah selesai, baru Anda katakan penormalan. Untuk orang yang tertentu saat ini terusnya Anda bangun jauh lebih sehat dan jauh lebih segar. Ini adalah proses terminasi atau proses pengakhiran. Nah, ketika Anda melakukan proses pengakhiran, yang wajib Anda lakukan adalah berikan dia bertahap. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Ketika tergesa-gesa, samanya nanti orangnya menjadi pusing kepalanya, menjadi pusing atau gak enak seperti itu. Kenapa? Seperti ini penjelasannya. Seperti di awal tadi tentang gelombang otak. Gelombang otak ada 4: beta, alfa, theta, delta. Nah, ketika orang di bawah kondisi trans itu sama aja seperti orang tidur ya. Tapi bukan tidur karena gelombang otaknya masih di theta. Jadi ketika Anda bangun cepat-cepat, maka biasanya dia terjadi pusing. Sama halnya ketika Anda tidur, belum siap bangun, belum kembali 100%, Anda langsung berjalan. Yang terjadi apa? Otomatis pusing. Nah, begitu juga orang yang Anda hipnotis. Jadi ketika Anda membangunkannya, Anda wajib membangunkannya secara pelan, secara santai. Gerakan kaki Anda pelan, gerakan tangan Anda pelan. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, lebih fresh dan lebih segar, lebih powerful. Tarik nafas lagi, hembuskan. Jadi wajib seperti itu, bertahap, jangan tergesa-gesa. Karena ilmu hipnotis ini bukan ilmu perlombaan ya, tapi ilmu tentang skills, tentang komunikasi, tentang pengetahuan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, ketika Anda melakukan step-step yang saya berikan tadi, maka bisa dipastikan Anda bisa menghipnotis orang lain dengan mudah, dengan simple, dengan powerful. Nah, selain itu, manfaat dari mempelajari ini yang saya sampaikan tadi, di awal tadi saya jelaskan tentang bagaimana memprogram diri Anda, yaitu dengan afirmasi. Afirmasi ini selain Anda bisa menghipnotis, memprogram diri Anda sendiri, Anda bisa terapkan untuk menghipnotis diri Anda sendiri. Agar apa? Lebih powerful lagi. Bangun tidur Anda ucapkan, semakin hari semakin sehat, semakin powerful, rezekiku semakin lancar. Bisa juga Anda kembangkan ke sana. Bisa juga untuk aku adalah ahli hipnotis, ahli mempengaruhi, bisa menghipnotis orang dengan mudah. Seluruh materi dari Mas Yusuf mudah sekali saya terapkan. Nah, Anda bisa lakukan itu. Ketika Anda menerapkan itu, secara otomatis Anda sedang memprogram pikiran bawah sadar Anda. Ingat, ketika program itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, maka program itu bisa dijalankan secara 100% ya. Dalam artian seperti ini. Pikiran manusia 20% itu letaknya di pikiran sadar, sedangkan pikiran bawah sadar itu 88% pengaruhnya. Bayangkan, ketika Anda menanamkan sugesti positif ke dalam pikiran Anda, dalam klien Anda, dalam orang yang Anda hipnotis, nah sugesti ini bisa mempengaruhi namanya kehidupan dia. Kenapa? Karena pengaruhnya sekitar 88% lebih kuat daripada pikiran sadar. Nah, begitu hebatnya ya, begitu dahsyatnya tentang potensi pikiran bawah sadar. Nah, begitu halnya belajar ilmu hipnotis. Belajar ilmu hipnotis bukan hanya sekedar menidurkan orang seperti ini, tapi belajar ilmu hipnotis itu tentang belajar memahami diri kita, memahami cara kerja pikiran kita. Kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, lebih powerful, lebih dahsyat, dan lebih hebat. Nah, ini adalah manfaat-manfaat tentang belajar ilmu hipnotis. Bukan hanya sekedar menidurkan orang sering yang kita lihat di YouTube, di TikTok, ada di Instagram, jadi buat permainan yang nggak jelas seperti itu. Nah, sayang sekali ya. Kalau digunakan ya bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih powerful lagi, saya sarankan digunakan untuk proses pemberdayaan diri, seperti tadi merelaksasi pikiran orang lain, refresh otak, istilahnya ya, memprogram pikiran bawah sadar. Nah, ketika Anda paham ini, tahu prosedurnya, tahu langkah-langkahnya, insya Allah ilmu hipnotis ini sangat bermanfaat buat Anda.
simpel ya ilmu hipnotis itu. Jadi secepat apapun ketika Anda mau hipnotis orang lain, Anda wajib melakukan yang namanya prosedurnya, step by stepnya. Mas kok panjang ya penjelasannya, kok seperti itu ya? Nah sama halnya ketika Anda belajar naik sepeda motor, naik mobil, Anda belajar secara manual dulu. Anda belajar step-stepnya sangat ekstra. Begitu juga belajar ilmu hipnotis juga seperti itu, simple aslinya. Ketika kita mempraktekkan langkah-langkahnya, step by stepnya, saya yakin ilmu hipnotis itu juga simple dan mudah. Nanti kalau sudah mahir ya seperti saya ini, bisa menghipnotis dengan mudah, tahu aturannya, tahu polanya, menyusun sebuah sugesti juga mudah. Biasanya untuk pemula ketika menyusun sebuah sugesti biasanya tertata-tata ya, dalam artian kurang lancar. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa bercermin, Anda bisa latihan berbicara kepada diri Anda sendiri. Lakukan sampai Anda lancar. Nah, ketika Anda sudah lancar, sudah mahir, maka akan otomatis sambalnya Anda naik sepeda motor. Sekarang kan nggak mikir ini gigi 1, gigi 2, atau direm atau digas, semuanya terjadi secara otomatis. Begitu juga dengan ilmu hipnotis, ketika sudah menerapkan step by stepnya, semuanya menjadi alami, otomatis kelihatan seperti tidur, begitu mudahnya. Nah, itu tentang step-step bagaimana cara belajar ilmu hipnotis. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan bimbingan dari saya lebih detail, lebih lengkap, lebih powerful lagi tentang bagaimana belajar ilmu hipnotis, nah Anda bisa join di kelas pelatihan saya. Silahkan Anda pilih, bisa kelas pelajar fundamental hipnotis. Apabila Anda ingin lebih dalam lagi, lebih powerful lagi, Anda bisa bergabung kelas advanced hipnoterapi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin lebih detail lagi secara mandiri, Anda bisa membeli buku Jago Ilmu Hipnotis yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Dan bagi Anda yang ingin melihat video saya tentang belajar ilmu gendam, ilmu daya batin, telepati, memprogram pikiran bawah sadar, silakan Anda simak di playlist saya, banyak ya. Dan untuk kelas pelatihan saya ini bisa diikuti kelas pelatihan secara online ya, atau jarak jauh juga bisa. Jadi bukan hanya kelas privat saja atau kelas privat secara langsung atau workshop, tapi bisa juga diikuti kelas secara online. Nanti ada bukunya, ada videonya, ada bimbingannya, dan Anda bisa konsultasi selamanya sesuai materi yang diambil. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.